Para suster, saudara-saudari yang terkasih, di sebuah rumah kecil di Betania, Yesus disambut bukan oleh para pemimpin, bukan oleh ahli kitab, tapi oleh 3 bersaudara sederhana, Maria, Marta, dan Lazarus. Dan kita tahu dari Injil 2 minggu yang lalu, Marta sibuk di dapur bukan karena ambisinya, tetapi karena kasih. Ia tahu tamu ini bukan sembarang tamu, ia adalah guru dan Tuhan. Maka ia menggerakkan tangan dan pikirannya dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan kemandirian. Marta tak menunggu disuruh. Ia berinisiatif, mengambil bagian, mencintai pekerjaannya, meskipun mungkin merasa lelah dan sendirian. Namun di sudut lain dari rumah itu, Maria duduk diam. Ia tak mengaduk makanan, tapi hatinya diaduk oleh sabda Tuhan. Ia memilih diam di kaki Yesus, mendengarkan setiap kata dengan ketenangan, kesederhanaan, dan iman yang teguh. Bagi Maria inilah saatnya memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam batinnya. Marta gelisah, Maria tenang, tetapi Yesus hadir bagi keduanya. Ia tidak menolak tangan yang sibuk, juga tak mengabaikan hati yang diam. Ia menyebut pilihan Maria sebagai bagian terbaik, bukan untuk mengecilkan Marta, tetapi untuk mengingatkan pelayanan sejati lahir dari perjumpaan yang hening. Kemudian datanglah kematian, si pencuri harapan. Lazarus terbaring kaku, nafasnya telah pergi. Tangis dan keputusasaan menyelimuti rumah itu. Namun dari kedalaman luka itu lahir pertobatan. Marta yang biasa praktis kini berkata, "Aku percaya Engkau adalah Mesias." Maria yang biasanya diam tersungkur dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan kita tahu Yesus pun menangis. Ia tidak berdiri jauh, ia ikut masuk dalam luka mereka. Ia melihat persaudaraan yang nyata dalam pelayanan Marta, dalam keheningan Maria, dalam tubuh Lazarus yang terbaring kaku. Maka ia berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar, dibalut kain kafan, tapi hatinya dibalut oleh kehidupan baru. Inilah buah dari cinta yang tulus, iman yang kokoh, dan perjumpaan dengan Sang Hidup. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, hari ini mungkin kita adalah Marta, berjuang, bekerja, dan memberi diri. Atau kita juga bisa Maria, menyimpan banyak hal dalam keheningan hati. Atau kita Lazarus, yang pernah mati dalam luka, tapi dipanggil untuk bangkit kepada kehidupan baru. Para suster yang terkasih, kita bersyukur untuk pemberkatan gedung baru SD dan biara di negara ini. Kita diingatkan pada hari ini akan nilai-nilai kemarsudirian. Ada 10 nilai setidaknya yang saya tahu. Dari kita menghayati, merenungkan dari Sang Maria, perawan suci yang berhiaskan kemurnian, kita bisa belajar tentang begitu banyak nilai-nilai. Dan saya yakin daftar dari nilai-nilai kemarsudirian itu bukanlah nilai yang kaku. Ia adalah undangan untuk hidup seperti keluarga di Betania, menjadi manusia yang bekerja keras, sekaligus merenung, yang bertanggung jawab, sekaligus jujur akan kelemahan, yang sederhana namun penuh kasih, yang hidup dalam iman dan pertobatan, yang mencintai sesama dan seluruh ciptaan sebagai rumah Tuhan. Di rumah Betania, Yesus tidak hanya bertamu, ia tinggal.
Kita bersyukur untuk rumah baru, gedung baru di negara, dan kita berharap bahwa tempat itu menjadi tempat tinggal dari Tuhan dalam kasih persaudaraan Fransiskan dan juga Ibu Magdalena Damen. Maukah kita semua menjadi rumah baginya juga dalam hati kita, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan sosial, karya pelayanan kita. Mari kita renungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita endapkan dalam hati kita masing-masing, seraya mengucap syukur untuk persahabatan kita dengan Tuhan sebagaimana persahabatannya dengan Maria, Marta, dan Lazarus yang kita rayakan pada hari ini.